الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim hafizakumullah. Semoga disebabkan oleh majelis yang baik ini Allah lindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian Asmaul Husna kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian subuh ini akan bersama nama Allah Al-Qayyum. Al-Hayyu sudah kita bahas, Al-Qayyum pelengkapnya, karena dua Asmaul Husna ini adalah dua Asmaul Husna yang senantiasa disebut berpasangan, ya. Di Al-Quran disebut bergandengan, sehingga pembahasannya mestinya kalau waktunya cukup dibahas sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang pernah belajar sifat 20, kita dulu mengenal ada sifat namanya qiyamuhu binafsihi. Apa artinya qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri. Nah, qiyamuhu binafsihi ini asmaul husnanya adalah Al-Qayyum. Tentu kita tidak mengatakan qiyamuhu binafsi itu asmaul husna, bukan asmaul husna, tapi sifat. Semua nama pasti jadi sifat. Allah namanya Al-Qayyum, maka sifatnya berdiri sendiri. Tidak semua sifat itu jadi nama Allah, tetapi semua nama Allah pasti menjadi sifatnya. Namanya si Soleh, si Fulan itu namanya Soleh, belum tentu sifatnya soleh. Jangan-jangan sifatnya salah. Benar gak? Halo? Namanya Pak Dermawan. Wah, dermawan sekali namanya. Tapi kenyataannya pelit medit. Nah, itu manusia begitu. Kalau Allah Maha Dermawan, Al-Jawad, maka kenyataannya sifatnya memang dermawan. Jadi nama Allah itu pasti sifat, tetapi sifat nama manusia itu belum tentu jadi sifat. Nah, jadi sudah terbayang ya Al-Qayyum itu apa? Al-Qayyum memiliki dua makna. Yang pertama tadi dari qiyamuhu binafsihi, yang artinya maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Nah, itu aja dulu kita yang ada di benak kita. Nanti ada makna yang kedua. Jamaah sekalian hafizakumullah. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Qayyum ini tidak pernah disebut mandiri. Maksudnya tidak pernah disebut sendiri. Kalau Al-Hayyu ada disebut sendiri, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup, enggak disebut di situ Al-Qayyum. Tetapi di dalam Al-Quran Al-Qayyum senantiasa disebut bergandengan dengan Al-Hayyu. Disebut sebanyak 3 kali, dan 3 kalinya disebut bersamaan dengan Al-Hayyu. Di antaranya di ayat kursi, ayat 255 Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Dalam surat Ali Imran
ayat yang kedua juga Allah menyebut Al-Qayyum bersama dengan Al-Hayyu. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebut juga bersama Al-Hayyu. Surat Thaha ayat 111 disebut juga dengan Al-Hayyu. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah semuanya tunduk kepada yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ini ayat yang menyebut Al-Qayyum. Lalu dari sunnah Nabi atau dari hadis Nabi banyak, tapi kita sebutkan salah satunya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi." Siapa yang mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosanya meskipun dalam dosanya itu lari dari peperangan. Karena ulama sepakat lari dari medan perang itu dosa besar. Maka siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu adalah lari dari peperangan. Artinya dosa besar itu diampuni dengan astaghfirullahalazim dan selanjutnya. Jamaah sekalian hafizakumullah. Mari kita gali makna Al-Qayyum. Makna yang pertama sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Allah maha mandiri karena Allah tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa untuk hidup, untuk kuat, untuk kaya. Maka Allah Al-Qayyum maha berdiri sendiri karena dia tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa untuk mandiri. Di sini ini nggak ada yang mandiri, betul nggak? Butuh masker, boleh nggak? Betul nggak? Butuh sandaran, tuh yang nyandar-nyandar tuh butuh sandaran. Butuh sejadah, butuh udara. Butuh apa lagi? Tidak ditemukan satupun makhluk Allah di dunia ini yang bisa berdiri sendiri. Atap kita ini butuh apa, Pak? Atap. Tiang. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak membutuhkan sesuatu. Bumi kita ini untuk stabil butuh apa? Bumi ini kan bergerak kan? Berotasi dan berevolusi. Kenapa kok nggak terasa gerakannya? Berarti bumi ini untuk stabil membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Gravitasi. Terus apa lagi? Gunung. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, An-Nahl ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menancapkan di bumi ini gunung agar gunung itu menjadi stabil. Langit enggak ada tiang, tetapi langit itu membutuhkan Allah untuk tegak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 41, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sesungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar dia tidak lenyap. Maka Al-Qayyum adalah Allah yang maha mandiri dan tidak ada yang mandiri secara sempurna kecuali Allah. Waktu masih kecil mandiri nggak kita, Pak? Waktu masih bayi mandiri nggak? Mandiri? Enggak.
Kapan kita mandiri? Sesudah agak besar. Tetapi kemandirian yang sangat terbatas. Di usia tua mandiri nggak? Di usia tua udah mandiri, Pak? Udah pakai kacamata, tuh. Mohon maaf ya pakai kacamata. Sudah apa lagi, Pak? Pakai tongkat. Makin tua lagi makin nggak mandiri kita. Makanya mengapa kita perlu mendidik anak kita dengan kasih sayang dan cinta, agar anak kita nanti ketika dia besar dia mengatakan Rabbighfirli, Rabbirhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kalimat yang berikut ini yang indah. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana ayah ibuku dulu menyayangiku. Kalau kita tidak sayang dengan anak kita sekarang, apakah mungkin anak kita akan mengatakan sebagaimana ayah ibuku sayang banget dengan aku dulu? Nggak mungkin. Betul nggak? Maka sebenarnya kita ini juga menyayangi anak kita juga buat kita juga. Benar nggak nih? Kita menghormati orang tua kita juga buat kita juga. Hormatilah kedua orang tuamu agar anakmu nanti juga menghormatimu. Kita nggak pernah mandiri. Makin kaya makin nggak mandiri, Pak. Benar nggak? Perlu supir, benar nggak? Saya kalau ditanya Ustadz nggak ada supir, nggak. Saya mau mandiri. Padahal nggak bisa bayar. Makin kaya semuanya dibawain, pulpen dibawain, apalagi yang dibawain. Makin tidak mandiri sehingga ketika bangkrut, maka orang-orang yang seperti itu akan sangat rentan dengan penyakit. Setelah semuanya dia tidak bisa mandiri, maka ketika dia sudah harus mandiri karena keadaannya, maka saat itu sangat menyakitkan bagi orang-orang itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mandiri karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan siapapun untuk hidup, untuk kuat, untuk kaya. Sementara kita membutuhkan Allah dalam segalanya. Allah tidak membutuhkan segalanya, sementara segalanya membutuhkan Allah. Pak, saya mau kasih tahu ya. Identitas kita, status kita deh, Pak. Status yang permanen sampai Bapak mati, sampai kita semuanya mati, nggak bakal hilang, Pak, status kita ini. Kalau status kaya itu mampir, Pak. Dia bukan bawaan. Kaya itu bukan bawaan. Artinya bisa datang dan pergi. Kuat itu juga bisa datang dan pergi. Kekuasaan bisa datang dan pergi. Semua status kita, Pak, itu sifatnya datang dan pergi kecuali satu, Pak. Orang kalau mengenal hakikat ini, Pak, nggak bakal mau jauh dari Allah, Pak. Apa status kita semuanya yang tidak akan pernah pergi dari kita, dia selalu menetap. Apa itu, Pak? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh fakir kepada Allah, Pak. Itu status kita. Nyambung udah? Beda dengan Allah. Ada sifat Allah yang tidak pernah pergi, Pak, dari Allah. Apa itu? Kaya. Kalau Allah itu punya sifat marah nggak, Pak? Hah? Sifat marah ada nggak? Ada. Tapi sifat marah itu, Pak, nggak selalu nempel sama Allah. Kalau ada yang perlu dimarahin, baru ada sifat marah. Kalau nggak ada yang perlu dimarahin, nggak perlu marah. Nyambung nih. Bapak, sifat marah sama bapak itu nempel nggak? Sama anak? Enggak, Pak. Kalau anaknya baik-baik, aja rajin, sholat, melakukan tugasnya, perlu marah nggak? Perlu marah nggak? Enggak.
Kapan kita marah? Diundang dulu sama anak marah, baru kita marah. Tapi sifat sayang kita kepada anak nempel nggak? Nempel nggak? Ngelihat anak lagi tidur, tiba-tiba kita sayang kepada dia. Lihat anak lagi ngapain, tiba-tiba kita pengen meluk dia, cium dia. Dia ngapa-ngapain? Nempel. Sifat kaya itu senantiasa ada pada Allah. Sifat miskin, sifat fakir senantiasa ada pada kita. Maka kita tidak pernah bisa menjadi qayyum, kecuali qayyum yang terbatas, Pak. Kemandirian yang terbatas ada, Pak, tetapi kita tidak pernah memiliki kemandirian yang mutlak. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Makanya salah satu yang harus dipersiapkan bagi orang-orang yang memasuki usia tua apa, Pak? Apa, Pak? Belajar mandiri dari sekarang. Jangan terlalu harapan yang besar itu apa bahasanya biasanya? Jangan terlalu memiliki harapan yang besar bahwa anak-anak kita nanti akan senantiasa bersama kita. Betul? Betul atau tidak nih? Anak kita nanti punya suami, punya istri, punya anak, punya beban-beban mereka. Mungkin mereka secara ingin sekali dekat dengan kita, tetapi mereka sudah punya beban-beban mereka sendiri. Maka menyiapkan hari tua yang baik adalah belajarlah untuk mandiri saat ini. Orang-orang yang tidak bisa belajar mandiri saat ini, maka di hari tuanya akan rentan sekali dengan kesedihan, dengan kesepian, Pak. Betul atau tidak? Halo? Belajarlah bahagia meskipun walaupun. Belajarlah untuk bisa bahagia bukan karena faktor-faktor luar, Pak, tetapi bahagia karena faktor-faktor yang ada di dalam diri. Apa itu? Syukur, qanaah, ikhlas. Kalau kita tidak belajar dengan itu semuanya, kasihan hari tua orang-orang yang tidak memiliki kemandirian itu. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Masih semangat? Nah, kalau selain Allah tidak ada yang bisa mandiri, berarti tanpa Allah apa yang akan terjadi? Halo? Kalau selain Allah tidak bisa mandiri, berarti tanpa Allah binasa. Berapa lama, Pak, kita bisa bertahan hidup tanpa makan? Berapa lama, Pak? Berapa lama? Seminggu. Kalau tanpa air 3 hari. Kalau tanpa harapan detik ya, Pak. Katanya orang yang bunuh diri itu keputusannya detik loh. Karena tanpa harapan. Remku boleh putus rem, kata supir truk, tapi harapanku tidak boleh putus. Supir truk. Banyak kadang-kadang quote-quote di supir-supir truk itu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu berapa lama kita bisa hidup tanpa oksigen? Bayangkan tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Lalu orang-orang yang tidak datang kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sungguh orang ini nggak tahu diri, Pak. Jadi sebenarnya orang-orang yang datang kepada Allah itu sesuatu yang logis, wajar. Sewajarnya lah Anda itu taat kepada Allah. Jadi jangan merasa, Pak, sholat subuh kita ini menunjukkan kita hebat, sholat malam kita menunjukkan kita soleh. Tidak sama sekali. Sholat subuh kita, sholat malam kita emang udah kudunya kayak gitu, Pak. Al-Qayyum, Maha. Tanpa Allah nggak ada alam semesta.
Nggak ada kita. Semua tanpa Allah sama dengan nol. Sama dengan apa? Nol. Seluruh angka selain angka 1 sama dengan nol. Kenapa? Karena tanpa angka 1, angka yang lainnya ada nggak? Berarti angka selain 1 sama dengan berapa? Nol. Karena tanpa 1, angka 2 ada nggak? Angka 3 ada nggak? Angka 4 ada nggak? Nol. Maka semua selain Allah sama dengan nol. Hanya karena ada Allah, maka kita ini bernilai. Makanya kalau mencari istri, ini udah istri semua belum? Yang belum nikah angkat tangan. Ada yang ragu-ragu angkat tangannya. Lihat-lihat dulu, ada istri saya nggak angkat. Kalau nyari istri, itu yang penting ada satunya dulu, angka 1. Solehah, berarti ada Allah di dia. 1. Oh kaya, tambahin 0 jadi 10. Oh dia cantik, tambahin lagi 0 jadi 100. Oh dia punya status sosial yang bagus, 0. Terus sampai 12 nolnya. Total berapa? 1 triliun. Sekarang satunya ilangin, jadi berapa? Ke orang yang hidupnya nggak ada Allah, 0 Pak. Kita tanpa Allah 0. La ilaha, menafikan illallah, kecuali dengan Allah kita itu. La haula wala quwata, itu makna al-qayyum, Pak. Makanya orang-orang tahu kenal al-qayyum gak bakal sombong. Nggak bakal sombong. Saya ini bisa apa sih? Punya 1-2 kelebihan yang dimunculkan oleh Allah. Dimunculkan. Padahal aib kita ini banyak banget. Kalau Allah buka, nggak ada nilainya tuh kelebihan kita. Nggak ada yang mau dengar ceramah saya. Kalau aib saya dibuka 1, nggak ada yang mau dengar ceramah saya. La haula, la haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Jadi kalau Bapak nanti keluar masjid, lihatlah kanan kiri Pak, pohon, langit. Ya Allah, ini semua binasa ini kalau nggak Allah. Karena nggak ada yang mandiri. Virus itu nggak mandiri loh. Ingat. Virus mandiri nggak? Virus mandiri nggak? Virus aja nggak bisa dia beraktivitas tanpa Allah. Karena nggak ada yang mandiri kecuali Allah. Tenang? Tenang nggak? Ketika kita Pak meyakini virus itu bekerja dengan kemandiriannya Pak, musyrik kita, syirik. Virus ini tidak pernah bekerja dengan kemandiriannya. Dia hanya bisa bergerak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi. Maka hubungan saya bukan dengan virusnya, hubungan saya dengan yang menguasai virusnya. Siapa? Subhanallah. Kalau ada anjing galak Pak, punya majikan, kalau Bapak lari dikejar anjing itu cepetan mana? Anjing. Kalau anjing kita naik pohon, anjing ini terlatih, cepetan siapa naik? Anjing. Bagaimana jalan selamat Pak dari anjing galak ini? Lari kemana? Ke majikannya. Kata majikannya, Joni, mohon maaf yang namanya Joni ini kebetulan ya. Joni, jamaah sekalian hafizakumullah. Ini makna al-qayyum yang pertama. Bapak rasakan itu, nggak ada yang mandiri. Semuanya pasif tanpa Allah. Semuanya binasa tanpa Allah. Semuanya dari sekecil-sekecilnya makhluk, dari atom, proton, neutron, sampai alam-alam yang makro, semuanya nggak ada kemandiriannya. Allah Rabbul Alamin, dialah Rabb
al-alamin. Apa al-alamin? Ma siwallah al-alamin. Selain Allah itu disebut alamin. Kalau Bapak mau tahu tafsir al-alamin, ma siwallah, selain Allah itu al-alamin. Baik alam yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, jamaah sekalian hafizakumullah, mari masuk ke al-qayyum yang kedua. Yang pertama apa tadi maknanya? Maha mandiri. Yang kedua artinya maha mengurus orang lain. Apa? Maha mengurus yang lain. Kalau dalam kita kaitkan maha mandiri, maha memandirikan yang lain secara terbatas. Maha mandiri, maka dia maha mengurus. Karena yang tidak mandiri tidak bisa mengurus. Nyambung? Makanya kalau Bapak lihat terjemahnya, nggak tahu kalau di Quran terjemah. Saya yakin terjemahnya maha mengurus sesuatu atau memelihara sesuatu. Betul nggak? Yang udah lihat terjemahnya begitu bukan? Karena asalnya adalah maha mandiri. Dia tidak membutuhkan yang lain, sementara yang lain membutuhkan dia. Yang lain nggak bisa hidup tanpa dia. Kenyataannya yang lain ini kok beraktivitas. Oh, itu karena al-qayyumnya Allah. Karena Allah urus. Karena yang lain itu berdiri dengan Allah, tegak karena Allah. Karena Allah mengelola selain dirinya, mengurus selain dirinya. Ini al-qayyum. Mari kita kaitkan, Pak. Mengapa Al-Hayyul Qayyum ini kok di Al-Quran senantiasa disebut dengan tauhid? Tadi di ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? La ilaha illa. Di Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tauhid juga, betul nggak? Kenapa kok la ilaha illahu? Sebenarnya Allah ingin mengatakan, siapa yang mesti kau ibadahi dengan benar? Siapa yang mestinya jadi Tuhanmu? Yang jadi Tuhanmu itu harus al-hayy, yang maha hidup sempurna, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri dan yang maha mengurus. Kalau dia tidak memiliki, mohon maaf, kalau dia tidak memiliki dua kriteria ini, tak pantas kamu ibadah kepadanya, tak pantas kamu bergantung kepadanya. Makanya tidak akan kuat la ilaha illallah, kita tidak akan kuat, Pak, kalau kita tidak mengenal Asmaul Husna. Jemaah sekalian hafizakumullah. Sudah mulai aneh kan dengar saya kan, hafizakumullah. Biasanya siapa? Ustadz fulan hafizakumullah. Di masa Covid ini bukan cuma ustadz yang perlu dijaga oleh Allah, tapi jamaahnya hafizakumullah. Semoga Allah menjaga bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Saya biasanya rahimakumullah, a'azzakumullah dulu-dulu tuh. Semenjak Covid saya ganti tuh. Jemaah sekalian hafizakumullah. Berapa jemaah yang saya doakan, kata malaikat, buat kamu juga Pak Ustadz. Gitu. Oke, mari kita lanjutkan. Al-Qayyum maha mengurus selain dia. Karena yang selain dia nggak bisa mandiri, harus diurus oleh Allah. Bayi itu, Pak, nggak bisa dia menjadi besar, sehat tanpa diurus oleh orang tuanya. Maka qayyumnya atau qayyimnya anak kita itu adalah ayah ibunya, tapi dengan keterbatasan. Mari kita lanjutkan ayat kursi itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak diserang kantuk dan tidur. Ada apa dengan kalimat ini? Karena Allah menyebut dirinya tadi dengan qayyum, betul nggak? Qayyum artinya apa? Makna yang kedua, mengurus.
Memelihara. Memelihara siapa, Pak? Makhluknya. Nah, kalau Allah memelihara makhluknya, tapi Allah itu ngantuk, kira-kira terpelihara nggak makhluknya? Nyambung nggak nih? Sudah nyambung? Apalagi kalau tidur. Yang tidur itu jangankan Pak memelihara orang lain, memelihara dirinya itu nggak bisa, benar nggak? Betul atau tidak nih? Iya. Makanya di waktu-waktu lengah, di waktu-waktu tidur itulah kemudian maling datang. Karena dia tahu orang ini lengah. Allah itu di dalam qayyumnya, di dalam memeliharanya, dia sempurna. Qayyumnya Allah sempurna. Dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, artinya tidak pernah lalai, Pak. Subhanallah. Ibu kita memelihara kita nggak, Pak? Memelihara kita bukan? Ayah kita memelihara kita nggak? Tapi ada ngantuknya nggak? Ada tidurnya nggak? Seorang ibu menetei anaknya, Pak, itu ketindih anaknya mati. Ada kan ceritanya? Ada ngantuknya, ada tidurnya, sehingga ayah ibu kita memang memelihara kita, tetapi dengan pemeliharaan yang tidak sempurna. Allah memelihara kita, dan Dia memelihara kita dengan sempurna, karena la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kira-kira, Pak, kalau yang memelihara kita tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, ada nggak satu detik pun kita ini nggak dipelihara Allah? Ada nggak, Pak? Ada nggak satu detik pun di mana Allah lupa ngurus kita? Allah lalai mengurus kita, ada nggak? Makanya, Pak, kita perlu waspada dengan COVID dengan begini nih. Nih. Pakai sajadah ini. Jaga jarak, Pak. Tapi jangan terlalu takut, Pak. Karena qayyumnya Allah lebih dahsyat dibandingkan masker ini, Pak. Maka ayat kursi ini bikin tenang, Pak. Ayat kursi ini bikin aman, bikin tenang, Pak. Dan tidak ada benteng yang teraman bagi kita kecuali tauhid, Pak. Orang yang bertauhid saja, Pak, yang aman. Orang yang tidak bertauhid penuh ketakutan. Makanya orang munafik itu pengecut dan penakut. Kenapa? Karena dia meyakini yang ngasih rezeki dia si fulan. Sehingga dia menjadi orang yang carmuk, munafik, takut. Orang-orang yang beriman semuanya hanya ada di tangan Allah. Maka kalau kita mau aman, kata Nabi di Gua Tsur kepada Abu Bakar, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Tauhid. Ketika kaumnya Nabi Musa mau melewati, dikejar oleh Firaun bersama Nabi Musa di depan lautan, kata kaum Nabi Musa, habis kita ketangkep. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam api, hasbiyallah. Kalau Bapak mau tahu tauhid Bapak bagus atau enggak, coba pegang hati Bapak. Bapak tenang atau enggak? Enggak ketemu, Pak, antara keimanan yang kuat dengan kekhawatiran. Enggak tahu, saya pernah nanya enggak di sini? Saya tanya ulang ya enggak, Bapak? Bapak dari angka 1 sampai angka 10, berapa kekhawatiran Bapak? Menurut Bapak aja. Berapa? Berapa, Mas? 6. 1 sampai 10 keimanan Bapak di angka berapa? Menurut Bapak? Spontan aja. Berapa? 5. Oh, 5 ya. Keimanannya 5, takutnya 6. Kalau keimanannya 5, mestinya takutnya 5. Kalau keimanannya 7, takutnya 3. Kalau keimanannya 8, takutnya 5.
2. Kalau keimanannya 9, takutnya cuma 1. Kalau keimanannya 10, mana yang ditakut? Jadi nggak ketemu Pak antara keimanan yang sempurna itu dengan rasa takut. Takut itu pasti ada Tuhan yang lain selain kita. Itu aja udah takut. Maka tidak ada yang lebih takut di dunia ini melebihi orang-orang yang punya Tuhan lebih dari satu. Tuhannya uang, ya takut karena uang. Kalau dulu orang nyembah-nyembahnya patung, dulu Tuhan-Tuhan zaman baheula. Tuhan-Tuhan sekarang Pak, jabatan itu jadi Tuhannya. Uang jadi Tuhannya. Bahkan ustadz pun popularitas jadi Tuhannya. Ngeri kan? Nah jamaah sekalian yang diperlukan. Mau tahu nggak Bapak sudah murni nggak Tuhannya sebagai Allah? Bapak seneng nggak dipuji orang? Hah? Bahagia? Kalau bahagia wajar, memang wajar lah manusiawi. Tapi kalau berlebihan, Bapak sedih nggak kalau dicaci orang? Kalau sedih wajar, biasa aja. Tapi kalau teramat kita itu menjadi baperan ketika dihina orang, berarti ada Tuhan lain selain Allah di dalam hati kita. Maka sekali lagi, orang-orang yang tauhid itu Pak adalah orang yang paling tenang hidup. Masih semangat? Pas Asmaul Husna itu enaknya nggak habis-habis. Masih ada aja. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalau yang mengurus kita adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, berarti nggak ada pun satu detik pun di mana dia nggak ngurus kita. Perlu khawatir nggak? Perlu khawatir nggak? Nggak perlu khawatir. Ayat ini kita baca tapi kekhawatiran kita tinggi sekali. Bapak kalau sudah di rumah berdoa, Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau udah doa begitu Pak, udah pakai masker, udah pakai sejadah, enggak usah takut Pak. Kalau takut enggak usah berdoa lah. Apain doa tapi takut? Kenapa pakai masker Ustaz? Jadi Pak, orang yang tidak ikhtiar cacat logika Pak. Nyambung? Orang yang tidak tawakal cacat tauhid. Islam itu ya logis, ya tauhid, ya syariat sekaligus. Nyambung ya? Makanya orang-orang yang cari uang terus ke dukun, waduh kamu nggak logis, otaknya bermasalah, ya kan? Nggak logis. Jadi orang-orang yang tidak berikhtiar cacat logika, nggak tawakal cacat apanya? Tauhidnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan Al-Hayy Al-Qayyum dengan Al-Hayyu? Mengapa Al-Qayyum senantiasa disebut bersama Al-Hayyu? Kalau Bapak mengikuti kajian di Al-Hayyu, mudah-mudahan sudah ada di YouTube ya. Insya Allah sudah ada mestinya. Kalau nggak lupa direkam. Nah kalau kita bisa lupa, Allah nggak lupa Pak. Makanya tanda kita lupa tuh kita ngantuk tidak tidur. Lupa tuh. Allah disebut Al-Hayyu Pak. Al-Hayyu itu Pak, Allah yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupannya tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak berakhir dengan kematian atau ketiadaan. Berarti Allah itu maha hidup sempurna. Betul nggak? Kita ini Al-Hayy, kita ini Hayy, tapi didahului oleh ketiadaan dan berakhir dengan kematian. Allah Al-Hayy, maha hidup. Hidup Allah sempurna, maka qayyumnya Allah ini abadi. Saya ulang lagi ya, qayyumnya apa Pak? Abadi. Kenapa? Karena Allah hidupnya abadi. Wah indah banget Pak, punya Tuhan keren kayak gitu Pak.
Karena makanya kenapa kita nggak boleh bertuhan selain Allah? Karena Tuhan selain Allah itu jadul semua, Pak. Tuhan yang paling kokoh, Tuhan yang paling keren itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Tuhan paling keren, Pak, kayak gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Al-Qayyum, Allah yang maha mengurus. Tidak ada urusan kita yang tidak diurus oleh Allah. Betul atau tidak? Pak, jangankan urusan yang besar, Pak. Untuk tidur aja kalau Allah nggak berikan kepada kita, kita nggak bisa tidur. Kalau untuk tidur aja kita butuh Allah, apalagi untuk urusan yang lain. Dan ingat, Allah mengurus kita itu, Pak, bukan saat ini, Pak. Allah sudah mengurus urusan kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Udah diurus, Pak. Si bulan begini, begini, begitu, begini, begini. Udah diurus. Jadi nggak akan ada urusan kita yang tidak diurus oleh Allah. Karena itu tidak takut pensiun kita, Pak. Sakit pun yang ngurus siapa, Pak? Allah. Makanya, Pak, di saat sakit kita doyan makan atau nggak doyan makan? Hah? Itu cara Allah menyembuhkan kita, nggak doyan makan. Betul nggak? Karena banyak makan itu justru akan, makanya nggak boleh ini, nggak boleh, paling dimasukin vitamin segala macam. Kita nggak doyan makan, makanya orang-orang yang sakit itu nggak boleh terlalu dipaksa dia untuk makan, karena salah satu cara penyembuhan itu adalah tidak makan. Makanya puasa itu tidak makan, karena puasa itu adalah penyembuhan. Oh, ini udah masuk wilayahnya siapa? Siapa namanya yang ahli herbal itu? Zainul Akbar itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Al-Qayyum. Karena Allah Al-Qayyum, Pak, maha memelihara, maka seluruh asmaul husnanya adalah ada, Pak. Allah maha mengurus Anda. Siapa yang mengurus Anda? Ar-Rahman. Siapa yang mengurus Anda? Ar-Razzaq. Siapa yang mengurus Anda? Ar-Rahim. Siapa yang mengurus Anda? Al-Aziz. Siapa yang mengurus Anda? Al-Jabbar. Siapa yang mengurus Anda? Al-Wahhab. Siapa yang mengurus Anda? Al-Karim. Maka seluruh sifat-sifat perbuatan, Pak, kembali kepada Al-Qayyum ini, Pak. Seluruh sifat zat kembali kepada Al-Hayy. Seluruh sifat perbuatan kembali kepada Al-Qayyum. Jadi kalau Bapak mau doa apa saja, bingung asmaul husnanya, cukup Al-Hayyu Al-Qayyum, itu udah mencakup semuanya. Makanya dalam sebuah hadis Al-Hayyul Qayyum itu kata Nabi adalah Ismullahul A'zam. Nama Allah Al-A'zam. Saya lihat dulu hadisnya. Dari hadis riwayat Abu Daud. Dari Anas, kami bersama Nabi, kata Anas, tiba-tiba ada seorang laki-laki salat dan dia berdoa, laki-laki yang salat. Saya sedang bersama Nabi, kata Anas. Lalu ada laki-laki salat, kemudian dia berdoa, laki-laki ini. Apa doa laki-laki ini? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nabi yang duduk bersama Anas radhiyallahu anhu berkata, laqad Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang teragung, yang jika Allah dimohonkan dengan nama itu Allah pasti ijabah doanya. Kalau Allah diminta dengan nama itu maka Allah berikan permintaannya. Tidak seluruh asmaul husna, Pak, cocok untuk permintaan Bapak.
Kalau Bapak pengen diampuni dosa, jangan Bapak doa, wahai yang maha adil, ya adil, ampuni dosaku. Salah Pak. Kalau adil kamu salah, dia dihukum. Betul. Jadi tidak semua Asmaul Husna itu cocok buat semua permintaan. Kalau minta rezeki ya Razzaq, kalau minta sembuh ya Syafi. Tapi ada Asmaul Husna yang semua permintaan Bapak cocok dengan itu. Apa itu Pak? Ya Hayyu ya Qayyum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi ya. 5 menit lagi kita. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi Al-Qayyum itu mencakup nama-nama Allah yang sifatnya perbuatan. Perbuatan itu yang Allah lakukan untuk hambanya, menyembuhkan, menolong, apalagi memberi rezeki, itu masuk. Itu sifat perbuatan namanya. Membela, mengobati. Nah, kalau yang mengurus kita yang Maha Penyayang, kira-kira kita ini diabaikan gak sih? Kalau yang mengurus kita itu tidak ngantuk dan tidak tidur, kira-kira diabaikan nggak? Ada lagi surat Ar-Rahman Pak. Yas kulla yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yang di langit, yang di bumi meminta kepadanya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia senantiasa sibuk. Kalau Allah sibuk untuk Anda, untuk kita, mungkinkah Anda dilalaikan? Kalau kita minta urusin sama orang, tapi orang itu nggak mau sibuk untuk kita, nggak bakal diurusin kita Pak. Tapi Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an, dia sibuk untuk Anda. Nah, jamaah sekalian yang dimaksud, agar kita tenang, Allah tuh ngurus kita dengan dua Pak. Dengan rahmat, dengan hikmah. Dengan apa? Dengan rahmat dan dengan hikmah. Dengan rahmat itu Pak, kalau Bapak Ibu mendapatkan yang Bapak Ibu harapkan, itu berarti Bapak Ibu diurus oleh Allah dengan rahmat. Dengan apa? Rahmat. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti Allah tetap mengurus kita dengan hikmah. Dengan apa? Bapak diberi sehat, oh Bapak diurus dengan rahmat. Ada orang diberi sakit, diurus dengan hikmah. Kenapa? Dalam sakit itu Allah sedang menumbuhkan ketawakalan orang itu Pak. Mana bisa tawakal kita ini tumbuh kalau semuanya serba senantiasa settle, semuanya serba kondusif, tak akan tumbuh tawakal kita kepada Allah. Maka orang beriman itu Pak dengan Allah akan senantiasa dalam kebahagiaan dan ketenangan. Baik dalam keadaan dia serba berkecukupan atau dia di dalam penderitaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan setelah kita mengenal Al-Hayyul Qayyum, lebih tenang hidup kita. Amin. Lebih merasa kita ini dijaga dan dilindungi oleh Allah. Karena semua perasaan, jangan sedih, jangan takut, itu berporos pada innallaha ma'ana. Saya ulang lagi. Jangan takut, jangan sedih, itu berputar pada poros innallaha ma'ana. Makin kuat keyakinan kita innallaha ma'ana, makin tidak sedih dan tidak takut kita di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, saya serahkan kepada host kita. Amin, amin, amin. Ya.
Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum isrif fayrus quruna 'anna wa an auladina wa banatina wa an azwajina wa zawjatina wa an ikhwanina wa akhawatina wa an baladina wa biladil muslimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih auladana wa banatina, Allahumma najjih auladana wa banatina, Allahumma anfa' bihim al-islam wal muslimin. Allahumma arzuq abna'ana wa banatina quwwatal hifzi wa sur'atal fahmi wal isti'ab wa safa'adh dhihn. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا كل الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.